Setiap umat Islam pasti hidup sukses jika mau amalin ini. Jaminan pasti dari Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini ada satu amalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jaminannya, setiap orang yang mengamalkan ini maka pasti hidupnya akan sukses, akan dimudahkan oleh Allah, akan mendapatkan pertolongan Allah, akan mendapatkan rizki yang melimpah ruah, sehingga menjadi orang yang kaya raya, orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Ini adalah jaminan pasti dari Rasulullah SAW. Tanpa zikir dan doa, Jadi ini adalah amalan laku, amalan lelaku yang harus dilakukan oleh setiap muslim kalau ingin hidupnya sukses, bahagia, selamat, kaya raya, menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Dasar dalilnya adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini jaminan mutu, dijamin oleh Rasulullah dan juga dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Redaksi hadisnya perhatikan nih, akan kami baca dan kami terangkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, berkata oleh beliau Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ini yang pertama. Barang siapa nih yang melepaskan dari orang mukmin, dari sesama saudara muslim, orang mukmin, kurbatan pada suatu kesedihan, min kurabid dunya, daripada kesedihan-kesedihan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan melepaskan baginya suatu kesedihan, kerepotan daripada beberapa kesedihan pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, waman yassara ala mu'sirin, waman yassara ala mu'assirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan ala mu'assirin, kepada orang yang hidup sempit, hidup susah. Barang siapa yang memudahkan kepada orang yang hidup sulit, hidup susah, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan kepadanya segala urusannya fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Coba bayangkan. Masalahnya ini, kita ini kadang-kadang egois. Lawang saya aja masih sulit, masih sempit, masa saya harus menolong orang, memudahkan urusan orang, begitu. Apalagi prinsipnya, kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah, Masya Allah. Maka jangan disalahkan kepada Allah Azza wa Jalla kalau memang hidupnya sulit, hidupnya sempit. Karena rumus kehidupan itu, barang siapa yang memudahkan kepada orang yang kesulitan, maka Allah pasti memudahkan kepadanya, baik di urusan dunia maupun akhirat. Bukan hanya akhirat, tetapi urusan dunia. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutup aibnya seorang muslim, maka Allah akan menutup aib kepadanya fid dunya wal akhirah, di dunia ini maupun di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Wallahu, bermula Allah, fi aunil abdi, yaitu selalu di dalam menolong hambanya. Maka al abdu fi auni akhihi, selama hamba itu selalu menolong saudaranya. Jadi kalau kita ingin selalu mendapatkan pertolongan Allah,
Maka jangan lupa kita senantiasa berusaha untuk menolong saudara-saudara kita sesama muslim. Jangan egois. Kenapa hidupnya sulit, hidupnya sempit, hidupnya serba susah? Karena egois. Egois itu hanya mikir diri sendiri, nggak peduli kanan kiri. Bahkan mohon maaf itu tadi, lawang saya aja masih kesulitan, saya aja masih hidup menderita ini itu, ngapain saya harus mikir orang lain? Orang yang punya prinsip hidup seperti itu maka akan dibiarkan oleh Allah. Oleh sebab itu, mari kita berusaha mengamalkan ilmu laku ini, ilmu lelakon. Kita permudah orang-orang yang kesulitan. Kita tutup segala aib saudara kita. Kita senantiasa berusaha untuk menolong saudara-saudara kita. Nah, ini redaksinya wallahu fi aunil abdi. Menolong hamba ini tidak hanya orang muslim. Siapapun yang kesulitan, yang butuh pertolongan, maka kita tolong. Maka kita akan ditolong oleh Allah. Ini rumus kehidupan. Jadi ingat nih, kalau ada orang yang hidupnya sulit sempit, akan sulit ditolong oleh Allah. Hidupnya senantiasa susah menderita. Perhatikan saja, mungkin dia itu egois, tidak mau memudahkan orang lain, tidak mau menolong orang lain, maka dia dibiarkan oleh Allah. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini rumus berikutnya. Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dia mencari di dalamnya itu ilmu pengetahuan, ilmu agama Islam, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, kadang-kadang kita dijak ngaji sulit. Wong sudah ada di video YouTube saja, kalau ngaji itu sudah nggak betah, karena memang setan itu kepanasan. Setan itu kepanasan kalau ada orang ngaji, maka orang yang dirakus suku setan ikut kepanasan, nggak betah itu mendengarkan pengajian, itu nggak betah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa haffazhumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Rasulullah SAW menjelaskan begini, tidaklah berkumpul oleh suatu kaum di suatu rumah daripada rumah-rumahnya Allah yang mereka membaca kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, mereka mempelajari isi Al-Quran, mempelajari ilmu-ilmunya Allah di antara mereka sendiri, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinatu oleh ketenangan, wa ghasyyatur rahmatu dan akan menyelimuti kepada mereka rahmah kasih sayangnya Allah, wa hafatzumul malaikatu dan akan menyelubungi kepada mereka al malaikatu oleh para malaikat. Malaikat ikut bergerumbul, ikut hadir. Wa dzakaramullahu fi man indahu dan Allah juga membanggakan mereka. Allah banggakan mereka di dalam makhluknya Allah yang ada di sisinya Allah. Dan barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak bisa mempercepat oleh nasabnya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan nasab. Kita harus mengandalkan diri kita sendiri kepada Allah Azza wa Jalla. Rawahu Muslimun, telah meriwayatkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim bihadzal lafzi, dengan ini lafaz. Nomor hadis 2699. Jadi sekali lagi, ini adalah rumus kehidupan. Barang siapa nih setiap kaum muslimin yang mampu mengamalkan hadis ini, maka hidupnya pasti akan sukses. Pasti akan sukses. Suksesnya itu bukan hanya dunia, tetapi sukses di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu silahkan amalkan. Mudah-mudahan akan sukses dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.